Udahlah. Sekarang saya mau tanya. Enggak, saya tanya. Kalau Anda misalnya patokan begitu, di kitab imamat itu unta dihalalkan juga di situ. Nah, apa jawaban Anda? Kenapa? Gampang. Gampang. Saya ingin tahu jawabannya. Ada di Al-Quran itu turun Apa? Al-Quran Ayo, bahwa silahkan. segala yang diharamkan itu dihalalkan sebagian bagimu. Ada petunjuk kalau Al-Quran kami di Islam. Ada. Ya sudah sama dengan kami. Apa itu semua Kok kok itu? antum protes? Mana ada semua di situ? Eh, Berhikmat lah bang, pakai hikmatmu. Kalau pakai kami jelas hikmatmu. itu loh, yang Nggak semua mempunyai, makanan itu. yang berkuku panjang, Enggak. tajam, Gini, Bang, yang gini. bisa membunuh lawannya itu yang tajam, terus kemudian mempunyai sifat membunuh itu haram untuk dimakan, bro. Kalau kamu itu semua yang kayak gitu-gitu lu makan, gimana kamu, bro, bro? Dengar. Enggak. Gimana, bro? Kita berbicara secara logika aja ya. Ah, udah. Kita itu kayak saya lah Kristen makan daging babi. Tapi Iya. ada 2 anggota keluarga saya nggak mau makan daging babi. Dia berlawanan dengan tubuhnya. Jadi mau dipaksakan itu. Apa jawabannya itu? Bang? Dasarnya dia nggak makan itu karena berdasarkan perintah atau berdasarkan karena kondisi tubuhnya nggak makan, nggak bisa makan. Makanya Jawab dulu. pakai hikmat itu, Bang. Enggak, Pakai hikmat itu. dengerin Sama-sama dulu. seperti ini, Bang. Enggak. Dengerin dulu. Enggak, dengerin dulu. Dengerin dulu, Bang. Nasi itu diharamkan enggak? Enggak. Oke. Abang makanlah dulu sampai 5 periuk itu. Kalau enggak mati, Abang. Ya sama itu Kok pakai hikmat contohnya? itu. Oke, oh gitu. Enggak, ya itulah Oke. contohnya. Jadi, Makanya pakai hikmat ya, itu, ntar, Bang. ya. Jadi artinya kamu ini makan bukan berdasarkan perintah tapi berdasarkan kondisi tubuhmu gitu ya. Gitu ya. Gitu. Boleh mabok, boleh minum dikit yang penting jangan mabok. Gitu ya. Makan seadanya. Jadi artinya kamu ini bebas, tidak ada perintah lagi. Gitu, oke? Deal? Sekarang saya bilang, Bang. Ya sekarang saya apa Enggak. lagi? Dengar dulu. Di Alkitab juga sudah dilarang minum. Enggak. Di Alkitab juga dilarang minum. Sekarang gini. Di Al-Quran juga dilarang minum toh. Padahal faktanya di televisi sebagian besar yang meninggal itu akibat minuman apa? Itu beragama Muslim loh. Abang mau bilang apa itu? Siapa bilang? Kok siapa bilang? Faktanya di televisi, Bang, itu habis-habis perayaan hari raya mereka minum mabukan. Hari Natal, Diselawatkan tahun baru. loh. Hari Natal, tahun baru itu Enggak. gimana? Saya belum pernah lihat, Bang. Nah, habis Natal itu ada yang di televisi disiarkan itu karena mabuk pas tamir. Enggak. Sekarang menurut kamu alkohol Iya, haram? karena memang itu minuman sehari-hari dia, Iya. tidak keracunan gitu. Alkohol sama kamu boleh atau tidak alkohol? Haram atau tidak? Makanya saya bilang, Bang, Enggak, jawab dulu haram atau tidak itu alkohol. semua itu tergantung manusianya, Bang. Oh, tergantung manusianya lagi, nggak ada aturan loh. Kok nggak ada aturan? Sekarang Iya, gini, aturan Bang, dari gini. Tuhanmu itu, aturan Bang, dari Tuhanmu itu, alkohol itu haram atau halal? Aturan dari Tuhan. Kan sudah dibuat di situ, jangan berpesta pora, jangan mabuk-mabukan. Iya, tinggal jawab halal atau haram itu alkohol. Jangan berpesta pora. Kalau halal, kalau haram boleh. enggak. Kalau haram enggak. Oh, berarti halal boleh. Iya, Ya halal. udah, boleh. Makanya pantas di dalam Bible itu berilah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa untuk melupakan kemiskinan dan kesusahan. Ya boleh kalau ada orang miskin, ada orang luluh hatinya, ada orang galau, disuruh kasih ayat minuman keras supaya mabuk melupakanlah itu kegalauannya gitu loh di Bible itu. Jangan pakai secara apa dong. Hayati ayatnya tuh. Ya. Orang yang disuruh kok kasih minuman keras kalau orang yang susah Bang, hati gini, kok. Bang. Enggak, gini. Sama itu, Bang, kayak perintah yang diaturkan, yang diberikan perintah oleh pemerintah kepada kita. Kok ke pemerintah? Enggak, Kenapa aturan pemerintah Tuhan lu itu bawa-bawa? Bang, itu aturan Tuhan itu juga rambu-rambu kepada manusia, Bang. Ya kenapa Untuk pemerintah lu menuntut kita bawa-bawa sih? Iya, apa bedanya itu? Itu kan yang diberikan yang disusun pemerintah itu kan berdasarkan hikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan siapa yang berhikmat kepada pemerintah? Tuhan siapa? Mau Tuhan siapapun, yang penting itu hikmat diberikan kepada manusia untuk Ya Tuhan mengatur siapa? kehidupan manusia. Tuhanmu yang manusia itu. Terserah mau dia mau pilih Tuhan yang mana. Terserah. Enggak, secara logikanya gitu, Bang. Lu bro
Aduh, Bukan. Tuhan. Kita hiduplah Penguasa. berlogika. Jangan selalu istilahnya berpikiran istilahnya gini Bang ya. Beragama itu jangan terlalu fanatisme. Beragama Pakailah itu harus istilahnya. ada aturan bro, nggak boleh lu bebas kayak gitu. Sudah saya bilang Bang. Semua tergantung di manusianya. Sudah saya bilang. 2 orang aja manusia lalu, Adam dan Hawa sudah diperintahkan, hei jangan makan buah itu agar kau tidak mati. Masih 2 orang itu. Gini aja bro. Enggak, Tadi kamu ngomong bilang gini, alkohol itu boleh kau. Yesus pernah minum alkohol nggak? Pernah. Pernah. Perjamuan kudus. Jadi Yesus pernah mabok. Bang, alkohol jangan samakan alkohol yang sekarang itu dengan alkohol yang mereka pakai. Alkohol apalagi bedanya apa? Itu kan anggur yang dorang apa? Mereka Anggur itu kan beragi. anggur, Bang. Anggur beragi. Itu kan anggur, itu kan Ada alkoholnya toh? buah pohon. Ada alkoholnya apa tidak? Itu anggur. Saya nggak tahu, tanya aja sama mereka. Saya kasih kalau tahu, ada saya kasih alkoholnya. tahu. Dipetik kira-kira 5 atau 6 bulan kemudian dimakan. Jadi anggur itu disimpan, kemudian kurang lebih 5-6 bulan baru diminum. Artinya sudah fermentasi bro, ada alkoholnya perjamuan terakhir itu. Iya, dari mana Bang tahu? Abang hidup pada zaman itu. Ya datanya ada itu. Kamu gak baca Enggak, abang Bible hidup sih. pada zaman Di bulan berapa Enggak, saya tanya, dipetik? abang enggak. Iya, abang hidup pada zaman di situ. Kamu kan tadi udah Makanya abang mengakui tahu. bro bahwa Yesus. Difermentasi. Kamu tadi udah mengakui bahwa Yesus minum anggur itu toh. Iya, Gimana? saya bilang anggur. Iya, itu anggur Ya, jangan beralkohol samakan atau dong tidak? Anggur yang sekarang dengan anggur yang dulu. Itu anggur yang beralkohol atau tidak? Saya nggak tahu. Tadi kamu mengatakan Yesus minum Saya nggak alkohol. tahu, Bang. Nggak hidup saya di zaman itu. Jadi Yesus nggak pernah minum Nggak ada alkohol. saya bilang alkohol, Bang. Anggur. Anggur. Yesus pernah minum alkohol atau tidak? Saya nggak tahu. Yang saya tahu anggur. Astaga. Sense Ada saya buah lari. anggur. Alis ada Banyumas. Apa dia tak ngomong Dokter ya lo. Ada. Di lekores lagi. Keres aja res. Oh, sakit ini. Saya kira. Oke, Abang saya ini. Ya, lanjut. jadi gimana Marco Polo dan juga Robert Apa Nasution? yang gimana? Paulus masih cocok untuk menjadi rasul yang bukan dari Yahudi. Sekarang gini-ginilah sahabat-sahabatku muslim. Tolong jelaskan dulu bagaimana kisi-kisi dari setan itu sih, ajaran iblis itu sih, tolong jelaskan dulu sama saya. Bagaimana ajaran dari Ajaran- iblis? Oke, silahkan. Bagaimana Bang? Ajaran iblis itu dia nggak mengajarkan ya. Dalam keimanan Islam itu iblis itu menggoda gitu. Nah, ini menggoda Ya, inilah yang nanti men-trigger kehendak bebas manusia. Misalnya contoh godaan iblis itu Oke. pasti kontranya dari apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan kami sholat, iblis membisikkan jangan sholat, debat aja udah gitu. Nah itu tuh iblis tuh kayak gitu Marco Polo. Jadi semua Oke, yang bertentangan bagi saya- dengan kehendak Allah Azza wa Jalla dan perintahnya itu iblis punya gitu. Masa hanya itu ajaran iblis? Yang lain Ya dong. gampang Kasih soalnya. Enggak kasih yang paten lah. Enggak, kalau yang paten ya di lo itu yang apa jadi juru selamat pada hari Tuhan sama membuat penghujat Enggak. jerak. Kalau di kita nggak Bang. ada itu. Enggak, Bang. Kalau menurut kami, ajaran iblis itu menginginkan manusia bercerai-berai, bermusuhan, saling bunuh-membunuh. Itu ajaran iblis, Bang. Itu yang saya tahu. Kalau Ajaran logika akal. kalau ini ajaran iblis nggak? Membiarkan perampok untuk merampok sepuas-puasnya. Bagaimana, Bang? Iblis nggak tuh? Kalau misalnya kayak gini, Bagaimana, iblis nggak? bagaimana? Membiarkan perampok merampok sepuas-puasnya. Iblis nggak tuh? Ya iya. Ya terus kalian ngapain mengasihi penjahat, Bre? Maksudnya mengasihi dari mana ini, Bang?
Enggak, abang enggak. Jangan lari dulu situ. Abang ngerti nggak arti maksudnya mengasihi itu? Sekarang gini bang, kalau si perampok saya jelaskan dulu. Tuhan Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia, ya. Kalau saya Enggak, bukan mengasihi yang itu abang, dong, jangan yang itu apakah dong. abang Kasihilah sanggup untuk musuhmu melakukan- itu dong, Enggak. itu dong ya. Apa? Oke, Gimana? sekarang gini, saya kasihi abang, saya kasihi dulu kamu. Ah, masih berani nggak, masih berniat nggak kamu untuk mencelakai saya? Apa dulu yang lu Kecuali hanya kasih? iblis yang ada dalam hatimu. Saya bilang, kamu ibaratnya gini lah, kamu mencaci saya, kamu menghujat saya, kamu menghina saya, tapi saya nggak melawannya. Toh? Ah, kalau Terus apa yang kamu lu kasih, manusia Bre? yang memang yang saya kasihi itu maksudnya saya nggak melawan kamu, saya nggak Lo kok membalas hujatan maksud kamu. gitu? Buat gua kasih itu lu punya barang apa, itu jadi punya gua. Ya sudah, berarti itu pikiran primitif itu bro. Loh, kasihilah musuhmu. Berarti kan lu Kalau memberikan begitu, sesuatu iya. yang lu punya kan? Nah, kalau dalam Islam ketika ada perampok itu kan disiksa tuh. Potong tangan. Nah, kalau enggak dihukum tahzir. Tahzir itu dipenjarakan sesuai dengan keputusan hakim. Nah, itu kayak begitu. Kalau di kalian kan perampok diampuni ya. Oi. Kenapa koreknya nggak nyala? Silakan lanjut. Iya gitu. Itu dalam Islam itu tuh. Jadi ketika ada kejahatan, inilah kenapa Islam itu keselamatannya di akhirat itu menjanjikan. Karena di dunianya terbukti gitu. Ada orang yang mau macam-macam untuk merusak hak dari orang lain, maka hukum Islam ada untuk menanggulangi kejahatan tersebut gitu. Itulah kenapa ada penjara, datangnya dari hukum tahzir gitu. Ada dua hukum dalam Islam yang mengkoridori orang-orang untuk tidak berbuat jahat kepada sesama. Karena Islam ini agama logis gitu. Kalau semua orang Islam bisa lah itu kita menggunakan kasih, karena semua orang Islam semua saling mengerti. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang kafir ini misalnya dia mau macam-macam kepada orang Islam atau orang-orang yang kafir tapi hidup dengan Islam, maka mereka terlindungi dengan hukum Islam ini gitu. Nah, sekarang posisinya yang iblis itu yang mana? Ketika ada orang perampok, maka perampok itu diberi lebih jauh lagi dengan apa yang dia mau. Silahkan. Udahlah, kasihi musuhmu. Kan pola pikir abang yang begitu. Pola pikirnya bukan begitu bang. Bukan maksudnya kasihilah musuhmu. Kasih itu harus tegas juga bang. Enggak maksudnya gini ada Gimana? yang merampok situ jadi Apa sih kok kasih harus tegas tuh dari mana? Kok lu bikin-bikin sendiri sih? Di mana Yesus ngomong kasih itu harus tegas juga? Bang, kasih itu harus tegas juga bang. Ada ayatnya. Saya lupa di mana. Enggak, Di mana? konsen situ. Di mana kasih harus tegas tuh di mana coba gue pengen Kasih tahu. itu harus tegas juga bang. Iya. Gini bang ya. Inilah. Kalau memang kita tahu dia berdosa atau apa, kita juga nggak biarkan dia melakukan dosa. Kita harus peringatkan dia. Nah itulah namanya kasih itu, tapi dengan tegas memperingatkan dia. Berarti itu namanya bela diri dong jatuhnya. Maksudnya? Ya iya bela diri dong. Ini ada orang merampok lu nih. Sebagai orang Kristen yang sejati, kan sebagai orang Kristen yang sejati, aku dirampok. Apa yang kau mau? Handphone. Oke, ini handphoneku. Aku mengasihimu. Wah, baik. Terus kita lihat lagi ajaran Yesus berikutnya yang kasihilah musuhmu ini. Jikalau kau ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kanan. Maka ketika itu lu harus inisiatif, kawanku Marco Polo. Lu harus inisiatif memberikan barang lu yang belum terampok gitu. Bang, sudah saya bilang. Yesus berkata begitu supaya kita semua ini melakukan yang seperti yang dikatakan Yesus. Coba gini bang, kalau abang juga mengamalkannya, berarti damailah dunia ini. Nah, cuma Ya kalau ada orang yang malah ngaco lah, malah damai. masalahnya ngaco apa? lah. Masalahnya kan manusia itu kan mau-maunya dia sendiri. Misalnya gini, saya amalkan lagi ajaran. Enggak gini, itu gini, masalahnya Bang. Marco Polo. Yesus lu terlalu naif untuk memandang dunia ingin seperti Kristen semua.
Yesus lu terlalu naif. Enggak, dengar. Yesus Apa? juga berkata, Yesus juga berkata, apa yang telah diapa pemerintah, itu kita harus ikuti juga. Mana ada tanya begitu? Nggak Itulah ada. kenapa. Bukan Yesus itu, Bre. Paulus lu, hampir aja untung Bang Handi motong. Paulus itu. Yesus lu nggak ngomong Ada gitu. juga. Roma 13. Enggak. Ada juga itu Bang mengenai apa? 5 koin. Apa mengenai Pajak apa? itu, pajak. Mengenai pajak. Itu kan ada kaitannya itu Bang. Berarti Nah, apa yang ujung-ujungnya kan kelihatan Yesus lu jadinya nggak mampu untuk berbuat hukum. Bang, Ngarepin kepada kaisar, kepada penguasa. apa yang telah dibuat hukum pemerintah, kita harus tunduk kepada hukum pemerintah. Nah, sekarang kalau pemerintah lu melarang lu mau bikin gereja, lu mau apa? Apa? Ketika pemerintah lu larang bikin gereja dan beribadah kepada Yesus, lu mau apa? Ya semua kembali kepada dia, berarti dia melanggar. Kasihilah musuhmu itu. Karena segala pemerintahan datang dari Allah. Sekarang gini Bang, kalau pemerintah Susah, buat kan? begitu, enggak susah. Kalau pemerintah buat begitu, kami tinggal berdoa aja, gampang kok. Ya kalau kalian memang ketahuan Tuhan berdoa, kalian ditangkap. Enggak. Kalau Tuhan merespon ya syukur. Ya kalau enggak ya sudah. Apa susahnya sih? Nah, Emang inilah begini. itu loh, inilah Enggak, mental-mental yang ya enggak. sudahlah, ya udahlah gimana, itulah mental-mental Enggak, kasih Bang. itu membuat orang-orang yang mengikutinya menjadi mental victim, mental korban. Enggak, itu kan logika abang aja. Loh, terus apa dong? Di mana Sekarang gini Bang, Yesus kalau menyuruh pemerintah melawan kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dirinya? Di mana sih? dengarkan dulu Bang. Kalau pemerintah itu juga mengikuti Coba. ajaran Tuhan Yesus mengajarkan kasih, mana dia mau istilahnya membuat aturan untuk Itu pelarangan. kapan kejadiannya? Semua dunia Kristen itu kapan kejadiannya? Apa ya kejadian? Yesus tuh mikir sampai ke sana nggak sih? Pak Amir Nois. Bang, tujuan utama Tuhan Yesus Ya. datang ke dunia ini supaya kita hidup kudus Bang, bukan untuk hidup sesuai yang istilahnya bukan mata ganti mata, bukan begitu Bang. Kan Tuhan Yesus sudah contohkan itu. Contohnya gini lah Bang. Kalau mata Saya ganti juga- penjara gimana tuh? Makanya kan itu terjadi, patuhilah hukum pemerintah. Ya apa yang sudah dilaksanakan pemerintah kita harus patuh. Hukum Oh, agama, gimana sih hukum kalau jadi- agama. Emang sesembahan lu tuh Yesus atau pemerintah sih sebenarnya? Bang, kami juga diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah. Nah, sekarang kalau pemerintahnya zolim kepada orang-orang Kristen bisa apa? Berdoa toh. Semua kan tergantung pemerintahnya Bang. Sekarang gini Bang. Pakailah Apa. hikmat itu. Kalau memang pemerintah itu salah jalur, ngapain kita ikuti? Lo nggak bisa dong. Kalau lu nggak ikutin lu berontak namanya. Kok nggak bisa dong? Itu kan bagaimana Bang? Kalau lu nggak mengikuti pemerintah ya lu berontak namanya, Bre. Ya lebih baik kita mati daripada kita mengikuti ajaran. Lo gimana? Iya, kalau ajaran sesat, Katanya kasih. iya nggak apa-apa berontak kalau memang itu ajaran sesat yang di aturan yang dibuat itu. Lo kok nggak apa-apa? Di mana Yesus menganjarkan Di untuk dunia ini buat apa melawan pemerintah di mana? Coba gue Kok pengen tahu. gimana sih? Gimana? Kok tiba-tiba lu berontak sih? Islam gitu, ada kebatilan, lalu kami melakukan perlawanan, berontak bisa Islam. Makanya Bang, Cuma kalau Kristen itu gimana? Gimana konsepnya kok tiba-tiba bisa berontak begitu? Lu jadi ikut-ikutan hukum Islam jadinya. makanya pakai hikmat itu Bang, pakai hikmat itu. Hikmatnya dipakai. Terus ketika Saya hikmatnya lupa. dipakai ngapain? Berarti kan legowo kan menerima. Oh, kami nggak boleh menyembah Yesus. Oke, kami tidak akan menyembah Yesus. Kan gitu jadinya kan? Bingung ya? Nah ini tuh Bukan gue sedang begitu, menguji bagaimana hukum kasih itu bekerja dalam sosial. Bukan bingung, Bagaimana Bang. hukum kasih itu ketika dihadapkan kepada suatu kasus sosial yang ekstrim gitu. Apakah dia bisa melindungi kaumnya? Apakah dia bisa membuat kaumnya itu selamat dari tekanan tersebut? Jawaban-jawaban lu itu melambangkan itulah kenapa hukum kasih itu tidak bisa diterapkan dalam hubungan sosial. Ini kebenarannya Marco Polo. Islam simple. Ada yang melanggar hak ibadah kami lawan, ada yang melanggar hak keluarga kami lawan, ada yang melanggar hak negara kami lawan. Itu kan hak Anda. Kalau menurut Nah, kami, baru sekarang lu nyari ajaran remis, Yesus kan? itu,
Bukan, Ujung-ujungnya bukan apa cara Marco Islam. Polo? Perhatikan, Marco Polo, lu butuh Islam agar kekristenan bisa aman sentosa dalam kehidupan. Lu butuh Islam. Serius. Karena kalau kekristenan menerapkan negara dengan cara hukum kasih, ketika ada negara lain menginvasi hukum kasih dari negara Kristen ini, maka habis semua itu warganya. Bang, di hukum-hukum Apa? Taurat juga sudah ada perintah-perintah begitu, Bang. Aduh, jangan Taurat dong, Lukas 16:16. Juga Segala sesuatu hukum Torah enggak. telah berlaku sampai Yohanes. Udah batal itu perjaman Yohanes. Ayolah. Yang saya Di sini bilang gue ngajak logika lu untuk mengenai- berpikir mengenai Marco Polo gitu. enggak, hukum kasih. mengenai hukum Apa? pemerintahan itu sudah ada itu. Yang abang-abang bilang Ya. itu kalau mengenai ke sana. Nah sekarang ironisnya kalau hukum pemerintahnya Islam, Yesus lu tekuk lutut dengan Islam. Sekarang saya mau tanya, Oke. hukum mana yang dipakai? Sekarang Indonesia pakai hukum Islam nggak? Ya lihat di presidennya siapa, menteri-menterinya siapa, kepala-kepala Saya pemimpin-pemimpin daerah-daerahnya siapa? Enggak. Saya nggak tanya. Islam semua, kan? Saya bukan tanya. Iya, saya nggak tanya itu yang saya Pancasila hukumnya, yang mencetuskan siapa? Ulama-ulama kami. saya tanya. Yang saya tahu Bang dari Belanda itu di apa Bang? Kita memakai hukum Nah, apakah Belanda. yang di Belanda itu bertentangan dengan Islam? Yang saya tanya Bang, makanya saya tanya, apakah orang Belanda itu memakai hukum Islam? Patokannya dari situ. Ya itu hukum Islam. Belanda sama Islam duluan mana sih ada? Itu kan cocokologi namanya. Beda. Belanda sama Islam duluan mana ada? Jangan bawa-bawa kuhab deh. Jangan bawa Kehalifan. kuhab. Nggak ngerti kuhab ini anaknya, nggak ke situ arahnya kok kuhab dibawa-bawa. Iya coba. Bahkan kalian percaya ngambil kompilasi hukum Iya, Islam. saya- Kalau saya mengenai mau harta tanya. waris, harta waris Abang ngambilnya tadi kan ke mengandalkan hukum Islam juga. Abang tadi mengandalkan hukum. Kan saya sudah jelaskan tadi. Ya, kembali ke hukum kasih aja udah. Apa? Gitu loh Marco Kan saya Polo. tanya. Jadi apa Jawab lagi? terus terang aja Bang. Hukum Indonesia enggak. Hukum Indonesia ini enggak. Hukum Indonesia ini pakai hukum Islam enggak? Hukum apa dulu? Ya, Dasar hukum Islam ini negara. di bawah naungan hukum Islam. Dasar negara. Beda loh hukum Apanya? itu ada Iya, dua dasar hukum di negaranya sini. pakai itu nggak? Dasar negara ya Pancasila. Gitu Pancasila itu umat Muslim yang bikin. Apakah bertentangan dengan Al-Quran? Enggak gitu. Yang bikin umat Muslim. Karena Rasulullah pun dalam perjanjian Hudaibiyah Emang itu ada orang-orang kafir Quraisy dan ada orang-orang Yahudi, ada juga Nasrani walaupun sedikit berkumpul bersama dalam perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. gini aja lah Bang, gini. Apa. Bang, tanpa Al-Quran pun enggak, tanpa Al-Quran itu pun ibaratnya hukum yang di dalam Al-Quran itu pun saya pun tahu bagaimana caranya cebok Bang, enggak perlu saya harus dikasih tahu cebok pakai ini pakai ini. Gimana negara Saya itu ngurusin juga tahu. emang Wah, enggak mungkin bre. Orang-orang Enggak. Yunani sebelum diperkenalkan air, mereka cebok pakai genteng. Tahu, lu masih mau lu bilang tahu mereka cara cebok. Jadi kalau lu nggak percaya, lu searching itu tahun 1 zaman Yesus, orang-orang yang ada di Yerusalem cebok itu pakai genteng. Namanya pesoi, PESSOI gitu. Dan genteng ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya di orang-orang Romawi Yunani sana. Untuk orang-orang yang miskinnya, mereka menggunakan sponge stick atau stick yang ada busanya, dan itu dipakai secara komunal atau dipakai secara bergiliran. Bayangin, di mana mereka cebok pakai air? Apalagi Lu Bang, tahu cebok pakai air karena negara ini yang mayoritas Islam memang menyunahkan air itu sebagai alat pensuci bersih pertama. Orang-orang Amerika menggunakan air baru di tahun 1960-an. 1959 ke atas mereka pakai kertas, pakai majalah, pakai koran. Tahu orang-orang Inggris ketika ada wabah penyakit black plague, penyakit apa tuh? Penyakit kolera. Kenapa itu? Karena orang-orang Inggris mereka cebok itu pakai kertas, nggak pakai air. Lalu beraknya dibuang ke pinggir rumah. Enggak nyambung Bang. Di sana hiduplah tikus. Tikus makan tikusnya gigit orang. Jedor langsung wabah kegelapan Eropa. Coba. Masih mau bilang lu tahu cara cebok itu dari budaya? Kan gitu.
Marco Polo. Dan ini gue nggak bohong, gue ngomong kayak gini tuh pakai data. Data semua ada. Ini data-data zaman dulu ini ketika Islam diserang. Oh, Islam cebok pakai batu, Islam cebok pakai batu, belum tahu dia. Zaman Yesus ceboknya pakai apa? Gitu. Kapan Apa? Islam diserang, Bo? Apa? Kapan Islam diserang, Bo? Apa sih itu? Kapan Islam diserang? Waduh. Ya, Aduh, kalau apa? misalnya Islam nggak diserang ya ngapain gua ada di dialog agama, bre? Gua ada di sini itu ya untuk membantai semua syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam. Tanya Taifuddin Ibrahim, tanya Kosman, tanya Sofi Badut tuh, tanya Ki Ahmad gitu-gitulah. Bang, Gua nggak perlu ada kalau mereka nggak ada. Bang, nggak usah lagi banyak apa banyak. Sebenarnya DP tolak ukurnya semua itu karena di masalah Isa dengan Yesus itu aja. Kalau nggak ada itu nggak ada pertentangan, Bang. Salah bre. Isa itu hanyalah modal penginjilan kalian, Nabi Isa itu. Kalian punya amanat agung. Kami Ya, itu nggak jangan peduli lupa sama kalian, Bro. jadikanlah Tidak semua serius. bangsa muridku. Kalian punya Lukas Ya. 14 nomor 23. Paksalah Ya, semua itu hak orang kami untuk dong. masuk ke rumahku karena rumahku harus penuh. Kalian punya Itu 1 hak Korintus kami 9:22. Dan kepada orang-orang yang tidak menggunakan hukum Taurat, aku akan pura-pura untuk tidak menggunakan hukum Taurat supaya aku sama seperti mereka sehingga aku bisa memenangkan banyak jiwa. Itu kenapa kita nggak berhenti tuh di situ, bre. Lo tahu Herdi? Apa tujuan Herdi ada di sini? Untuk memurtadkan semua umat Islam dan menyembah Yesus. Ya berbahagialah kita, Bro. Berbahagia Itu kebenaran yang ada, Marco Polo. Berbahagia Gitu. lu kiper suruh makan babi. Iya iyalah. Ya lu aja yang makan Berbahagia lah babi kita. nyuruh-nyuruh orang lain lu. Bang Hendi. Kalau Bang Hendi udah terbiasa nggak makan babi, kan nggak masalah juga, jangan makan. Emang apa salahnya? Ya, tapi kan dilarang. Apanya dilarang, Bang? Dilarang makan babi lu makan. Iya sudah, jangan makan, Bang. Kalau dilarang, semua tergantung Abang. Bro, Amir, ngoroknya kayak siul katanya. Bro, tadi lu bilang kasihlah Ya. musuhmu. Gimana? Bro, itu kalau itu perampok itu musuh atau bukan itu perampok? Bang. Oh, Pak Robert yang ngorok, Deng. Maaf, di mute Pak Robertnya, Pak Amir tolong. Marco Polo itu Iya, kalau enggak ini enggak aktif. Marco ya. Polo, Lanjut teman yang lain dulu. denger dulu Nggak, satu lanjut kali teman yang lain. satu kali. Marco Polo, Lanjut dulu ah. Marco Polo itu Teman kalau yang lain perampok dulu, itu, lanjut. dengerin dulu, itu perampok musuh atau lawan? Musuh atau kawan itu perampok? Lawan. Lawan. Berarti perampok harus dikasihi gitu ya? Ngapain dikasih perampok, Bang? Ya kan kasihilah musuhmu. Bang, pakailah hikmat itu sedikit. Aduh. Gimana sih lu? Saya tanya ulang, perampok Bang, itu musuh atau teman? Perampok. Musuh. Musuh. Coba Ya. kasihilah musuhmu, artinya kasihilah perampok, betul? Iya, mengasihi dia bagaimana caranya? Caranya mengasihi perampok bagaimana? Caranya Iya. memberitahu kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Ya lu masih bisa Itu dakwahin dia memberitahu, bukan Iya. mengasihi. Lo mengasihi itu ada sesuatu yang dikasih. Iya, Ayo iya. dong. Jangan verbal gitulah. Kok semua dia nggak verbal Maksudnya jadi- kalimatnya? Enggak, maksudnya yang lebih ngerti perkataan Yesus itu Yesus atau lu sih? Bang, kita ini dikasih hikmat juga, Bang. Dikasih berhikmat, Kang. Jadi Ya, lu mau gunakanlah pakai hikmat lu itu. atau hikmatnya Yesus? Ih. Kan Yesus sudah kasih hikmat, dia kan mengajarkan kasihi musuhmu, musuh yang bagaimana? Ya dikasih hikmat. Hikmatnya bisa kita lihat nggak di dalam perjanjian baru? Bisa. Ya udah, pakai yang udah tertulis. Bang gini, Bang, Mas, kasihilah musuhmu. Bukan berarti ada orang yang membunuh kita langsung menyerah begitu, bukan juga. Ya bukan Makanya menyerah, saya mengasihi. Mengasihi. Iya, adalah musuh sebenarnya. Dia mau rencana mau bunuh kita. Ya jangan dikasih dong, mengelak dong. Kalau gua orang Kristen, ada orang mau bunuh gua nih dalam nama kasih ya, gua akan bertanya begini, yang mau bunuh gua, apakah lu lebih membutuhkan gua mati atau membutuhkan uang gua? Mana yang menurut lu lebih berharga? Terus kalau perampoknya ngomong, ya lu mati terus duitnya juga buat gua. Oh, kalau itu yang lu mau ya silahkan. Itu kasih. Kalau Marco Polo kalau ada perampok dia khotbah dulu.
Hai perampok-perampok yang datang ke rumahku, kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah Bukan kau begitu juga, merampok. Bang. Kata perampok, emang gue pikirin, bukan itu yang gue butuhkan. Aku butuh hartamu. Ya dikasih aja kalau kita nggak sanggup lawan. Dikasih aja katanya. Gitu. Dan itu kalau yang nyata itu kalimat belum beres udah hilang gitu nyawa itu Bang Andi. Hai Iya. perampok gitu dia. Kata Gini, perampok, Bang. siapa Enggak, lu? enggak. Ini Enggak, bukan saya gereja. jelaskan dulu. Enggak. Saya datang Saya mau jelaskan merampok. dulu. Ini bukan gereja, kata dia perampok. Ajaran Tuhan Yesus itu kasihlah sesama manusia. Berarti kalau kita sudah saling mengasihi, nggak ada perampok, Bang. Ya buktinya masih ada. Ya, apa boleh buat? Apa boleh buat? Boleh buat. Yesus lu pas ngomong kayak gitu, maksudnya gue tuh nyadar nggak sih bahwa nggak akan semua Kristen gitu loh. Enggak gini, Bang. Kan kita manusianya yang tegar tengkuk. Jadi mau dimapain? Kan sudah saya bilang tadi, baru 2 orang aja manusia. Itu baru 2 orang itu loh. Iya. Baru Adam dan Hawa itu loh. Bayangkan dulu baru Inilah- Adam dan Hawa melanggar. Inilah kenapa Marco Polo Islam itu ada untuk memberikan keselamatan dunianya juga gitu loh. Karena Yesus itu lupa mengenai keselamatan dunia. Islam lah menghadirkan keselamatan dunia dan akhirat. Kalau abang bapak Gimana lu tahu lu selamat di akhirat kalau di dunianya saja tidak terbukti kan gitu. gini Bang, kalau framing abang begitu ya sudah silahkan. Kan saya sudah bilang tadi. Saya, Aduh, Bang, enggak, Si Denny. gini Bang. Si Denny, Marco. Saya sebelumnya, si Denny enggak. ngomong terus. Denny, mute Den. Di Iya, Saya bergabung. sebelumnya, Di mute dulu Bang. Mau ngomong Bang, seumur silakan Bang. hidup saya, Kasihan Marco Polo itu Baru- dari tadi. Kasihan Marco Polo itu menginjili perampok. Kasihan dia. Gitu. lanjut dulu, istirahat dulu. coba Iya. kasih dulu Marco Polo mau bilang dia. Kenapa Marco Polo? Tunggu Dan tunggu Dan. Tunggu dulu Dan nih Marco Polo dulu. Lu kan baru datang bisa nunggu masih lama. Mar, coba. Iya Mar, ngomong Mar. Udah jadi lupa kita apa yang mau kita bilang. Lanjut dulu. Lupa dia. Tuh, Dani sih. Enggak, ya lu ingat tadi kalau ada perampok lu mau injilin perampok. Hai perampok, kembalilah ke jalan yang benar. Janganlah kau merampok. Kata perampok, emang siapa lu? Gitu kan gitu. Gimana tuh? Caranya gini Bang. Caranya gimana? mengasihi itu, enggak. Cara mengasihi itu, kalau dia mau merampok ya kita laporkan. Masih sempat lu melapor? Udah Ya, jelas-jelas maksudnya kalau dia mengasihi memang- musuhmu kok bukan melaporkan musuhmu. Bang, kasih itu ada. Bukan ibaratnya secara literal itu diartikan Bang. Kalau ajaran kasih itu dipraktekkan ketika ada orang mau merampok di rumahnya Bang kita Marco Polo. Selamat malam Bang Marco Polo. Ya malam. Maaf, permisi. Ya kenapa? Aku mau merampok Bang. Yaudah silakan. Rampok di atas, di bawah atau di mana? Silakan. Hati-hati ya. Jangan sampai hasil jarahannya jatuh gitu. Hati-hati di jalan. Nah, ada ongkos pulang, nah, Marco Polo kasih lagi duit untuk ongkos pulang, kayak gitulah. Jadi semakin subur perampok ini, makin banyak perampok. Oh, sasaran empuk, Kristennya sasaran empuk jadi. Setelah perampoknya udah selesai, aku balik ya bang. Iya, cium tangan dulu nah. Salaman, bukan cipika. Iya, yang punya rumah cium tangan ya Gurunda baru ya. kasih. Itu baru kasih namanya. Aduh, Gitu Cici. bang Marco Polo. Iya. Kasih ongkos Boleh pulang lagi. saya menanggapi. Boleh Bang Dani. Oke lah. Terima kasih. Jadi begini, saya sebetulnya sudah dari tadi dengar. Bahkan sudah banyak komen saya di situ. Saya bilang sama Marco Polo, sebetulnya kita lagi mengajarin memberikan mutiara kepada babi. Tuanya. Ampun ya Allah ya Allah ya Anak Karim. buahnya Ya, Mikana ini. saya sudah dengar. Saya sudah dengar itu. Anggotanya ikan. Saya mendapatkan memberikan. Jangan-jangan nanti kita dimakan Bang Andi. Iya bisa jadi. Karena itu. Ntar kami Jadi kan dimakan saya kan lagi sudah- Bang. Saya kan sudah sering dengar ini. Jadi saya bilang. Ntar sebetulnya kami kita dimakan lagi. semacam Waduh bahaya ini. Host, memberikan nanti kita dimakan. mutiara kepada babi, gitu. Tapi Kan kenapa? pertanyaan kalian banyak sekali tadi saya dengar. Tapi kenapa? Maksud kalian itu gimana? Yang mutiara itu pemikiran kalian, bukan apa yang tertulis. Gitu maksudnya. Iya, Bukan. mutiara ya. Mutiara apa itu Di Bang? Mutiara. Alkitab pun yang kami berikan
kamu tetap aja diserempetin gitu, langsung dibalas dengan ya argumen-argumen kalian. Itu sudah sering saya dengar. Kalau saya kasih Apalagi data tentang- mutiara bagaimana bang? Kalau saya kasih data Saya di mutiara sini di ya. Bible, Anda bantah nggak? Kalau kasih Apa? Makan lagi. ya, saya Jadi kasih ya. gini, Saya kasih data Data mutiara di Bible, mau mutiara. nggak? data mutiara apapun kamu berikan, Hmm, bagi kami orang Kristen ya, hmm, apa yang namanya pengajaran yang tertuang dalam Alkitab, baik itu perjanjian lama sebagai ajaran maupun perjanjian baru sebagai tuntunan, itu semua kami yakin. Iya, udah Kami bang, langsung aja percaya. tak kasih mutiara Ya satu. udah coba kasih mutiaranya Bang Andi. Mutiara. Kasih Tak mutiaranya kasih Bang. diam dulu. Tak kasih satu mutiara ya. Dengerin baik-baik. Yohanes 17:3 ini mutiara nih. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Ini mutiara nih. Abang tolak nih apa dikasih ke babi nih? Yohanes berapa? 17:3. Anda terima atau dikasih ke babi? Pilih. Buka Cepat. dulu dia. Cepat. Ya, iya dong. Yohanes 17:3 dikasih ke babi apa Anda terima? Jangan terlalu Memberikan dekat, kami Bang. buka. Bang Nggak Andi jangan ada terlalu yang dekat, namanya nanti abang TikTok. diterkam nanti. Iya, Abang juga dikira sih. babi tadi. Iya. Iya dong. Siapa bilang nggak mau buka? Ya buka Yohanes 17:3 Buka dulu. dikasih ke babi apa dikasih kemana ini mutiara ini? Bahaya ini, bahaya. Bahaya ini. Nggak ada bahayanya. Ya udah, 17 Kalian- Kalian ayat apa tadi artinya? dipikir kita babi, kalian kan makan babi. Bahaya ini nanti kita dimakan sama kalian. Oh, lebih enak. Izin dulu. Itu bahaya Bang Andi. Bang Dani. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Engkau di sini siapa? Siapa? Bapak. Yesus. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Anjir. Parah ini. Artinya- Artinya Dikurang-kurangin, apa? Taruh- mempelintir-pelintir Kita nggak perkataan tahu. Yesus demi Ini kebenaran lu sendiri dikurang-kurangin. Babi. Biarin dulu, Mana biarin gitu dulu. ya kan? Diulang bang, diterangin lagi bang. Diulang lagi bang, diterangin bang, diulang. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal. Ya, Ngerti nggak hidup yang kekal? ya terusin aja bang, ngomong aja. Yang abadi. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa yang salah? Engkau itu siapa bang? Engkau? Nah, itu baru Apa benar. yang salah dari sini? Ya nggak ada yang salah. Berarti ini mutiara atau bukan mutiara? Kami imani bukan hanya mutiara. Yang kami imani. Berarti kamu tidak mengimani Yesus Tuhan. Siapa bilang? Nah ini barusan Tidak Anda mengenal ngomong Yesus Yesus